Salam dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat kita berjumpa kembali dalam ibadah live streaming Minggu tanggal 7 Februari 2021. Tidak terasa kita sudah ada di awal bulan Februari, bulan yang kedua di tahun 2021. Saya berharap bahwa siang hari ini saya bisa menjumpai Bapak Ibu semua dalam keadaan yang sehat selalu, dalam keadaan dilindungi, ditolong dan diberkati Tuhan. Mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang lain yang mungkin baru pertama kali hadir dan ikut ibadah di live streaming di GBI Double Sila Tumenten. Saya mengucapkan selamat beribadah bersama kami di GBI Double Sila Tumenten. Kami rindu kita semua yang ada terus mengikuti ibadah sekalipun kita ada di rumah, tapi tetap Tuhan hadir dalam setiap ibadah. Ini adalah satu cara yang kita pergunakan selama kita ada di dalam rumah beribadah, sekalipun saat-saat ini negara kita bahkan bangsa ini sedang berada dalam keadaan di mana kita akan menghadapi vaksin. Supaya bila semua sudah komplit, bila semua sudah divaksin, maka kita boleh mulai tatap muka, tapi pun tetap tidak lupa menggunakan masker. Sebelumnya, mari kita satu hati berdoa buat ibadah kita. Biarlah Tuhan pimpin sehingga ibadah ini dari awal sampai selesai Tuhan sertai dan Tuhan lindungi. Sehingga setiap puji-pujian yang ada, bahkan firman Tuhan dilayani oleh seorang hamba Tuhan dari Jawa, menguatkan kita berbicara mengenai membangun iman yang walaupun. Mari kita satu hati untuk berdoa buat ibadah kita. Kami datang kepadamu Bapa di siang hari ini, bersyukur dan berterima kasih Tuhan begitu baik, sayang kepada kami, menyertai kami, melindungi kami, menolong kami, sehingga kami ada lagi dalam hadirat Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sekalipun kami saat ini ada di rumah, mungkin menyaksikan ibadah ini melalui TV, melalui handphone, melalui laptop, melalui sarana apapun. Kami percaya Tuhan, kami percaya akan lawatan-Mu, kehadiran-Mu. Ketika hati kami terbuka, ketika hidup kami terbuka bagi Engkau, Engkau hadir untuk melawat kami, menjamah kami, meneguhkan kami, menguatkan kami. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Kami mulai ibadah ini, kami serahkan semua pujian yang ada, bahkan hamba-Mu menyampaikan isi hati-Mu. Semua yang ada Tuhan tolong Bapak agar dapat berjalan dengan baik. Anggur dan perjamuan kudus yang ada juga kami siapkan. Tuhan tolong Bapak agar semua boleh menunjang dan boleh kami diberkati dalam ibadah ini. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Kemulai ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Ku sanjung
dan ku datang menyembahmu Tuhan.
yang ku terima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu, hidupku Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milik, seluruh hidupku. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku.
kuasa salibmu, pulihkanku. Kuasa salib, Kuasa salibmu, pulihkanku. Ya Bapak Ibu, saya percaya bahwa Bapak Ibu semua diberkati melalui pujian yang ada, sehingga kita hari ini diingatkan untuk terus ada di hadirat Tuhan. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, bahkan juga perjamuan kudus, saya ingatkan kepada Bapak Ibu yang ada di rumah, boleh menyiapkan anggur dan roti yang ada, sehingga kita boleh ada dalam perjamuan kudus. Mari kita satu hati dan berdoa buat anak-anak. Salam anak-anak. Lagi di mana semua ini? Masih tidurkah? Atau lagi pegang handphone? Atau lagi nonton TV? Boleh kumpul ke papa dan mamanya dan boleh ikuti saya. Bapak Ibu boleh kita peluk mereka, kita rangkul mereka, dan kita sama-sama doakan mereka. Dan bahkan mungkin Bapak Ibu punya anak yang di luar kota, kita doakan agar mereka pun dilindungi. Bahkan Bapak Ibu yang juga yang ada yang hamil, tetap taruh tangannya di perutnya dan doakan. Pasti Tuhan selalu melindungi dan memberkati. Kita satu hati untuk berdoa. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu Bapa siang hari ini. Sebelum kami dengarkan kebenaran firman-Mu dan sehidangan Engkau dalam perjamuan kudus, bersatulah hati kami Bapa untuk berdoa buat anak-anak kami. Ya setiap minggu tidak henti-hentinya kami selalu membawa mereka ke dalam tangan Tuhan. Kami sadar akan kemampuan kami. Kami sadar dalam hal kami mendidik keterbatasan kami. Oleh karena itu kami membawa di hadapan hadirat-Mu anak-anak ini. Kami pertaruhkan tubuh jiwa roh mereka ke dalam tangan Tuhan. Tutup bungkus mereka Bapa selalu dengan kuasa darah-Mu. Darah Yesus berkuasa menaungi dan membentengi mereka, menguduskan mereka. Sehingga kami boleh melihat anak-anak kami, anak yang kudus di hadapan-Mu. Anak-anak yang memuliakan nama Tuhan, anak yang takut kepadamu, roh-Mu, hikmat-Mu, wahyu-Mu ada dalam kehidupan mereka. Bersama-samalah kami berkata kepada anak kami, anak-anak yang sehat, anak yang diberkati, anak yang takut kepada Tuhan, anak yang mengasihi Tuhan, anak yang dengar-dengaran, anak yang nurut. Kami berdoa dan memberkati anak kami dalam nama Yesus. Segala bakteri, virus apapun, bahkan virus corona apapun, kami halaukan itu semua dalam nama Yesus. Tidak akan sampai dalam kehidupan anak-anak kami. Bahkan kami berdoa khusus buat Sandra yang mungkin beberapa hari yang lalu kami mendengar kabar kalau dia ada mengalami gigitan ular. Namun hari ini Tuhan tolong kami berdoa oleh bilur-bilur sembuh dalam nama Yesus. Bahkan anak-anak-Mu yang lain yang mungkin mengalami kelemahan dalam tubuhnya. Kami berdoa dari tempat ini, kami percayakan kuasa-Mu, kami percayakan lawatan-Mu, kami berdoa jamah dan pulih kesembuhkan dalam nama Yesus. Anak-anak yang ada dalam kandungan, Agnes anaknya ada dalam kandungan, Tuhan berkati anak ini sehingga anak ini selalu sehat dan muliakan nama Tuhan. Bahkan Ibu Vivi yang anaknya sudah lahir, bahkan melalui proses sesar dan semua sudah berjalan dengan baik. Kami menyerahkan anaknya, tubuh jiwa rohnya, kami menyerahkan keluarga ini ke dalam tangan Tuhan dalam nama Yesus. Berkati semua orang tua yang ada yang dalam hal mendidik, membina dan membentuk anak-anak ini. Tuhan berkati mereka. Berikan hikmat-Mu, wahyu-Mu, berikan roh-Mu dalam berbisnis, berusaha, pekerjaan, pelayanan. Tuhan sertai, Tuhan berkati. Kami menyerahkan orang tua yang ada dan kami menyerahkan anak-anak kami, tubuh jiwa rohnya ke dalam tangan Tuhan. Anak-anak kami ada di luar kota, dimanapun mereka berada, penyertaan-Mu sempurna bagi mereka. Lindungi mereka, tutup bungkus mereka. Mereka yang sekolah, yang sedang sekolah Tuhan sertai, Tuhan urapi. Sekalipun sekolah yang di rumah Tuhan tolong. Mereka yang kuliah juga Tuhan sertai Bapa. Kami serahkan anak-anak kami, tubuh jiwa rohnya, hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus, semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik boleh kembali melakukan segala aktivitas. Jangan lupa nonton sekolah minggu yang siapkan oleh Kakak Rianita. Salam bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Pada kaki
Ya Bapak Ibu dan Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang akan dilayani oleh Pendeta Yusak Sujarwo, yang saya minta tolong untuk dihubungi oleh istri saya dan akhirnya bersedia. Dan minggu lalu kenapa saya belum umumkan, karena saya pastikan dulu fix bisa, kalau bisa baru kita mulai. Terima kasih banyak buat kesediaannya sehingga mau memberkati kami jemaat di GBI Double Sila Tumanten. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Pendeta Yusak Sujarwo untuk melayani kita dengan firman Tuhan. Salam. Shalom Bapak Ibu, perkenalkan saya Pendeta Yusak Sujarwo dari Sidoarjo. Terima kasih, puji Tuhan, saya bersyukur kita bisa bertemu kembali walaupun dalam ibadah yang online seperti ini. Tapi saya percaya tidak akan mengurangi hal yang paling esensi dalam pertemuan ibadah kita. Nah, langsung saja kita akan buka bersama-sama di dalam Daniel pasal yang ketiga. Saya akan baca mulai dari ayat yang ke-14. Berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang, jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi, jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Membangun iman yang sifatnya walaupun, meskipun seperti yang dimiliki oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego, itu tidak bisa dibangun dalam waktu yang pendek, dalam waktu yang singkat, secara instan, secara tiba-tiba, tidak bisa. Sebuah peristiwa yang sudah sering kita dengar, yang sudah sering kita dengarkan, kita terima tentang iman Sadrak, Mesak, Abednego yang sifatnya walaupun. Jika Tuhan tolong, Tuhan akan menolong. Tetapi jika tidak, Tuhan tidak menolong, kami tetap menyembah kepada Allah yang benar, kepada Tuhan yang benar. Sebuah iman yang memang ini yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan menghendaki untuk setiap orang percaya memiliki iman yang demikian. Iman yang meskipun, iman yang walaupun aku tidak ditolong oleh Tuhan, walaupun aku tidak mengalami menerima mujizat seperti orang-orang yang lainnya, walaupun sepertinya aku tidak diberkati, walaupun ada banyak hal dalam hidupku yang sepertinya tidak mengalami anugerah pertolongan dari Tuhan, tetapi aku tetap menyembah kepada Allah yang benar. Sebuah iman yang Tuhan sangat suka. Tetapi sekali lagi saya ingatkan, tidak mudah membangun iman yang meskipun atau walaupun ini secara instan. Kalau kita coba lihat ke belakang, mengapa mereka memiliki iman yang walaupun? Mengapa Daniel, Sadrak, Mesak ini memiliki iman yang meskipun? Coba kita buka di dalam Ulangan pasal yang ke-6. Ayat yang ke-7. Ulangan 6 ayat ke-7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang
kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Iman yang sifatnya walaupun yang dimiliki oleh Daniel, Sadrak, Mesak maupun Abednego itu dibangun sejak mereka kecil. Sejak mereka belum masuk ke negeri Babel. Sejak mereka belum masuk di pembuangan. Sejak kecil mereka terus ditanamkan. Mereka terus diajar nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Sehingga ketika mereka mulai masuk Babel pun mereka sudah menetapkan hatinya untuk tidak mengikuti nilai-nilai, hal-hal yang paling prinsip yang bertentangan dengan firman Tuhan yang secara terus-menerus disuntikkan oleh sistem Babel ini dalam hidup mereka. Sebagai akibatnya ketika mereka secara terus-menerus anak-anak ini diajar firman Tuhan. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego yang ketika masih di negerinya, sebelum mereka di pembuangan, mereka terus-menerus diajar, mendengarkan, memperkatakan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam terus-menerus. Kita mendapati sebagai akibatnya mereka ini jadi orang-orang yang luar biasa. Mereka jadi orang-orang yang berkualitas. Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego itu bukan orang-orang atau bukan pemuda yang biasa. Mereka pemuda yang berkualitas. Baik, kita akan buka lagi di Daniel pasal yang ke-1. Kita akan mendapati Daniel 1 ayat 1 mulai. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Siniar, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada suatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun. Dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yaitu Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Pemimpin pegawai itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsasar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Asaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih sayang dari pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, "Aku takut kalau tuanku raja yang telah menatapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga aku anggap bersalah oleh raja." Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria,
Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Didengarkannya lah permintaan mereka itu, lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur pada mereka. Kepada orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai mimpi, berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu di hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Firman yang secara terus-menerus mereka terima sejak kecil, dimanapun mereka berada, baik ketika mereka duduk di rumah, dalam perjalanan, ketika berbaring atau bangun, mengakibatkan, menjadikan mereka manusia-manusia atau pemuda-pemuda, orang-orang yang berkualitas. Percayalah saudara, ketika saudara dan saya hidup dalam firman, Tuhan sanggup bukan hanya memberikan hikmatnya, tetapi juga Tuhan sanggup mengubah yang dulunya saudara dan saya mungkin tidak ngerti apa-apa, tidak ngerti apa-apa. Kita bukan orang pintar, kita bukan orang berpengaruh, kita bukan orang terpandang, tetapi firman Tuhan sanggup mengubah hidup kita. Sebagai akibatnya mereka juga memiliki kemampuan untuk menetapkan hati, untuk tidak mengikuti pola atau sistem Babel. Mereka pemuda yang berkualitas. Dan orang-orang yang berkualitas itu pasti dicari banyak orang. Kalau kita baca di Daniel pasal 1 ayat yang ke-3 sampai 5, mereka itu tanpa celah, berperawakan baik, memahami berbagai hikmat. Padahal ini orang buangan. Berpengetahuan banyak, mempunyai pengertian tentang ilmu. Tapi mereka berani, mereka mau melawan arus, menetapkan hati, mempunyai kemampuan untuk menetapkan hatinya untuk tidak mengikuti cara, pola, sistem Babel yang ketika mereka mulai masuk ke tanah Babel, mereka itu terus disuntikkan di dalam pikiran mereka. Terus disuntikkan di dalam mereka. Padahal kalau mereka mau sedikit berkompromi, pastilah saya percaya mereka akan dipromosikan dengan cepat. Masa depan mereka cerah. Tetapi ada hal yang jauh lebih penting, jauh lebih esensi dari hanya sekedar promosi manusia. Yaitu menetapkan hati untuk tetap mengikuti aturan-aturan, nilai-nilai kebenaran yang sah dan valid yang sudah mereka terima sejak mereka kecil. Jadi ketika Raja Nebukadnezar memberikan sebuah penawaran, mereka hanya berkata, sudahlah, kami tidak perlu membahas hal itu. Raja sendiri pasti tahu pendirian kami. Raja sendiri pasti tahu, Nebukadnezar pasti tahu pendirian Sadrah, Mesak, Abednego. Pola Babel dalam hidup kita, dalam hidup saudara dan saya, itu adalah pola dunia.
yang ada banyak hal dan semuanya itu bertentangan dengan firman Tuhan. Cara kerja pola Babel itu seperti ini. Di Daniel pasal yang ke-1 ayat 5-6. Pertama, mengubah identitas. Kita itu orang percaya. Wakil kerajaan surga di bumi ini. Identitas kita dan destiny kita adalah pemenang. Kita harus jadi garam, kita ini garam. Bukan harus lagi, tapi kita garam. Kita juga terang. Kita diselamatkan oleh anugerah. Hidup kita itu anugerah. Tetapi dunia selalu mengajarkan bahwa apa yang kita lakukan, segala keberhasilan, itu adalah murni hasil usaha kita sendiri. Identitas kita sebagai orang percaya, sebagai anak raja, sebagai orang-orang yang sudah ditebus. Ketika sistem Babel mulai terus disuntikkan dalam hidup kita, kita akan terus diajar. Seperti cuci otak. Kamu mampu dengan kekuatanmu sendiri. Percayalah dengan kemampuanmu sendiri. Identitas yang selama ini mengkondisikan kita. Karena firman Tuhan, kita terus berusaha mengandalkan Tuhan. Itu coba mulai dikaburkan. Nah, Daniel, Sadrah, Mesak, Abednego identitasnya sebagai orang-orang Yahudi coba mulai diganti. Dengan cara apa? Ganti nama. Ganti nama. Kemudian setelah itu apa yang dilakukan? Cara berpikirnya mulai dipengaruhi. Kamu harus makan makanan yang disiapkan oleh raja. Seperti raja yang makan, seperti apa yang dimakan oleh raja. Makan makanan itu, maka kamu akan jauh lebih berkualitas, jadi pinter, otakmu cerdas, otakmu cemerlang. Kamu bukan wong desa lagi yang hanya makan sayur-sayuran. Jadi cara berpikirnya coba sedemikian rupa. Diubah. Ketika cara berpikirnya diubah, dari pikiran menghasilkan pertimbangan. Dari pertimbangan menghasilkan keputusan. Dari keputusan menghasilkan tindakan. Dan tindakan yang dilakukan terus secara berulang-ulang. Ini menjadi gaya hidup. Yang selama ini ketika mereka di Israel ada banyak aturan-aturan Taurat yang harus mereka ikuti. Gak boleh makan darah, gak boleh makan penyembahan berhala terus. Tetapi ketika mereka mulai masuk ke tanah Babel, mereka diberi sesuatu yang berbeda, cara berpikir yang berbeda. Kalau you mau pinter, kalau engkau mau dipromosikan, oke, ikuti aturan-aturan raja ini. Walaupun itu bertentangan dengan budayamu, bertentangan dengan nilai kebenaran yang kau hidupi selama ini, bertentangan dengan apa yang sudah engkau terima selama ini. Ini yang terus dunia kerjakan dalam hidup kita. Identitas kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang benar, orang yang ditebus oleh karena anugerah Tuhan, coba dikaburkan oleh dunia. Kemudian dunia terus menerus mencekoki kita dengan nilai-nilainya yang tentu saja bertentangan dengan firman Tuhan. Dan tanpa disadari ada banyak orang percaya mengikuti hal ini. Mereka takut mungkin tidak dipromosikan. Mereka takut gak dapat pasangan hidup. Mereka takut gak dapat penghargaan. Mereka takut gak dapat job-joban. Mereka takut gak dapat pelanggan. Mereka takut banyak hal, ketakutan. Yang terus dunia tanamkan kalau kita sebagai orang percaya ini tidak ngikut cara mereka. Pola pikir kita terus berusaha dirubah sedemikian rupa. Sampai tanpa disadari kita tidak ada bedanya dengan dunia. Pakaiannya saja Kristen. Tapi cara berpikirnya, hatinya sama dengan dunia. Daniel, Sadrah, Mesak, Abednego memiliki iman yang meskipun. Karena apa? Karena mereka tidak mengikuti cara berpikirnya. Nilai-nilainya.
Kenapa mereka sampai begitu kuat banget untuk menetapkan hati tidak mengikuti pola pikir, cara berpikirnya orang-orang Babel? Karena sejak kecil mereka sudah terbiasa merenungkan, mendengarkan, diajar firman Tuhan sejak kecil. Kemudian mulai berkompromi dengan dosa. Kalau dulunya mereka punya banyak aturan. Ini enggak boleh, ini enggak boleh. Minum anggur, mabuk enggak boleh. Makan makanan yang haram, dan lain sebagainya. Tapi di Babel mereka berusaha. Ini pola Babel mesti seperti ini. Pola Babel itu seperti itu. Mengkompromikan dosa. Coba sudah perhatikan, ada banyak hal yang dulu bagi kita itu haram. Dosa. Tetapi makin ke sini, toleransinya itu makin besar. Saudara, pastikan kita harus mengkondisikan hati kita untuk terus condong kepada kebenaran. Berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Jangan pernah kompromi. Percayalah, tangan Tuhan itu terlalu kuat untuk disingkirkan. Jika kita mengandalkan tangan Tuhan yang kuat, sekali Tuhan membuka pintu, tidak ada satupun yang sanggup menutupnya. Sekali Tuhan yang mengangkat, gak ada satupun yang bisa menjatuhkan kita. Sandarkanlah hati, pikiran, hidup kita kepada tangan Tuhan yang kuat. Dia akan meninggikan kita pada waktunya. Walaupun meskipun untuk saat ini, untuk waktu itu, mungkin seakan-akan saudara tidak ditolong. Karena saudara Kristen, karena saudara megang teguh kebenaran mungkin. Tapi percayalah, ketika engkau nggak mengikuti nilai-nilai cara berpikir yang terus disuntikkan dunia kepada kita, Tuhan tidak kekurangan cara untuk menolong kita, untuk mengangkat kita, untuk memberi kita kekuatan yang baru, pengharapan yang baru, anugerah yang baru. Sistem Babel itu natural sekali. Ini polanya. Mereka tidak kenal anugerah. Mereka tidak kenal anugerah. Jadi kalau saudara tidak punya suatu misal kemampuan lebih, ya saudara nggak kepake. Sistem Babel itu natural sekali. Dan ini bertentangan dengan firman Tuhan. Apa yang kita miliki mungkin terbatas. Kita punya kemampuan terbatas. Yusuf itu kemampuannya terbatas. Dia budak. Dia masih muda. Dan tidak punya uang. Ada banyak orang mungkin berpikir untuk sukses. Dia mungkin harus punya relasi. Punya modal. Punya skill. Tetapi Yusuf budak. Uang jangankan, pasti tidak punya lah namanya budak. Apalagi relasi, tidak punya. Skill pasti terbatas. Apalagi dia dimanja oleh bapaknya si Yakub. Tetapi oleh anugerah Tuhan, oleh karena penyertaan Tuhan, Yusuf disertai Tuhan. Karena Yusuf tidak pernah kompromi dengan dosa, dia cinta kebenaran. Yusuf dipercayakan banyak hal oleh Tuhan. Ketika jadi budak, saya percaya pasti adalah istilah budak senior atau junior. Tapi toh di rumah Potifar dia dipercayai. Dia dipercayakan untuk mengelola lebih. Bahkan ketika masuk penjara, ketika di penjara, Yusuf juga jadi orang kepercayaan. Jadi percayalah saudara. Ketika saudara dan saya, ketika engkau mau hidup dalam kebenaran, tidak mau kompromi. Kalau Tuhan sudah mengangkatmu, tidak ada satupun yang bisa menjatuhkanmu.
Amin. Yang kedua, mengapa mereka mengambil keputusan? Mengapa mereka mengambil sebuah tindakan? Tidak. Aku tidak mau ikut menyembah berhala. Bisa jadi mungkin secara manusia mereka berpikir cantik. Berpikir cantik itu seperti ini. Mungkin pura-pura topinya dijatuhin. Nah, padahal supaya nggak dihukum aja, supaya tidak dihukum, mereka harus kelihatan menyembah. Caranya gimana? Mungkin topinya pura-pura dijatuhkan. Puk. Nah, akhirnya kan lucu toh. Nah, supaya satu nggak dihukum, yang kedua kalau ditanyain sesama orang Yahudi, rekannya, loh kamu kok ikut-ikut nyembah? Oh, enggak kok, tadi ngambil topi. Topi kok lama? Ya, boyokku sakit, pinggangku sakit. Yang kedua, mengapa mereka begitu kuat untuk menetapkan sebuah pilihan yang sangat berisiko? Meskipun Tuhan tidak menolong, meskipun tidak mengalami mujizat, meskipun seakan-akan tidak diberkati, tetapi aku mengikut Tuhan. Sadrah, Mesak, Abednego melihat hal yang paling esensi dalam hidup mereka. Mereka bisa melihat kekekalan. Promosi di dunia ini, keselamatan di dunia ini sementara. Tetapi hal yang kekal, yang dari Tuhan, itu tidak bisa diganggu gugat. Jangan tukar hal yang paling esensi, hal yang kekal, dengan perkara-perkara sepele. Jangan tukar destinimu, jangan tukar keselamatanmu, hanya karena faktor pekerjaan, jodoh. Jangan seperti Esau yang karena lapar dia menukar hak kesulungannya dengan semangkok kacang merah. Mari kita sama-sama belajar melihat hal yang paling esensi dalam hidup kita. Hal yang bisa terus-menerus itu membangun hidup kita, memberikan kita kekuatan yang baru, yang membuat kita semakin bertumbuh dalam Tuhan, cinta Tuhan. Dunia dan segala isinya itu bisa berubah. Dunia dan segala isinya, wong langit dan bumi saja. Yang sampai saat ini ada firman Tuhan katakan apa? Firman Tuhan katakan langit dan bumi pada suatu saat, langit dan bumi itu bisa lenyap. Apa yang kekal? Firman Tuhan. Dan Allah itu sendiri. Coba kita belajar melihat hal yang kekal di dalam hidup kita. Dan kita mulai memahaminya. Kita diberi pengertian lebih akan hal itu. Supaya kita tidak mudah terombang-ambing iman kita, hidup kita. Waktu saya masih sekolah dulu, saya ikut yang namanya salah satu beasiswa. Jadi semua anak-anak sekolah minggu, anak-anak remaja yang sekolah itu dapat sponsor, saudara. Kami tiap bulan dapat sponsor dan tulis surat ucapan terima kasih. Nah, suatu ketika dari sponsor ini berhenti karena satu hal, akhirnya anak-anak ini yang dulunya disponsori akhirnya harus tidak terima mulai saat itu. Dan saya sangat sedih sekali karena saya mendapati ada banyak rekan-rekan saya yang sudah mulai meninggalkan Tuhan. Karena apa? Karena gak dapat lagi sponsor. Come on. Mari kita sama-sama belajar melihat yang paling kekal. Sponsor untuk sekolah itu tidak kekal. Seharusnya kita tidak menaruh harapan itu. Saya mulai diajar nenek saya. Nenek saya berkata, ada sponsor atau tidak, engkau harus tetap cinta Tuhan. Tetap beribadah kepada Tuhan. Harus ke gereja. Wah, nenek saya sadis, saudara, kalau ngajari. Saya tahu imannya luar biasa sekali. Dia tidak bisa baca, tidak bisa tulis, tapi dipakai Tuhan luar biasa. Pernah ketika saya lagi males ke gereja karena hujan, dengan santainya nenek saya pergi ke kebun. Tidak tahu dia bawa parang.
Tiba-tiba dari kebun dia bawa pelepah daun pisang dan daun pisangnya. Dia bawa, kasihkan saya, berangkat kerja sekarang. Gak ada payung, ini payungnya. Wah. Nenek saya bisa melihat hal yang paling esensi dalam hidupnya. Melihat hal yang kekal. Hal yang tidak bisa ditukar oleh apapun. Anugerah Tuhan, keselamatan, itu sesuatu yang kekal. Jangan cari selamat di dunia, tapi engkau mati dalam kekekalan. Hidup dan mati kita itu dalam kuasa Tuhan. Itu wewenang Tuhan. Jangan takut mati. Kalau belum waktunya mati, ya tidak mati. Kalau memang Tuhan kasih kita tujuan, destiny untuk kita selesaikan. Kalau itu belum selesai, ya Tuhan tidak akan ambil kita, tidak akan panggil kita. Jangan takut dengan kematian. Lihat hal yang paling esensi, kekekalan. Jabatan itu tidak kekal. Uang itu tidak kekal. Relasimu itu tidak kekal. Jika engkau mengandalkan jabatanmu, jabatan yang tidak kekal, ketika itu digoncang, engkau pasti ikut goncang. Kalau engkau mengandalkan relasimu, jika relasimu, orang yang kamu andalkan, yang saudara andalkan, yang dulu bahkan sampai sekarang itu menopang saudara, jadi sponsormu, jadi sumber ATM-mu. Ketika dia digoncang, karena engkau mengandalkan sesuatu yang bisa goncang, kau akan ikut goncang. Imanmu pasti goncang. Amin. Karena itu ada dua hal yang harus setidaknya kita kerjakan. Belajar dari Sadrak, Mesak, Abednego. Mengapa mereka memiliki iman yang walaupun, iman yang meskipun. Satu, kita harus memiliki pengenalan akan Allah secara sah dan valid. Pengenalan akan Allah secara sah dan valid hanya bisa ditemukan di dalam firman Tuhan. Jadi suka tidak suka, mau tidak mau, saudara dan saya harus membaca, merenungkan itu siang dan malam dan hidup di dalamnya. Untuk membaca isi hatinya Tuhan, bacalah surat cintanya. Alkitab, firman Tuhan itu adalah surat cinta Tuhan itu sendiri. Hidup, kalau gereja mula-mula, mereka hidup luar biasa sekali. Doa, firman, doa, firman, doa, firman. Mereka mengenal Allah, gak hanya Allah yang memberkati, Allah yang membuat kita sukses, Allah yang menyelamatkan, enggak. Allah akan menyatakan dirinya secara utuh dalam hidup kita kalau kita hidup di dalam firman-Nya. Ada banyak orang percaya tidak mengenal Allah secara total, sah dan valid, akhirnya kecewa dan meninggalkan Tuhan. Oleh sebab itu penting gereja Tuhan seharusnya ada bukan hanya untuk melayani, mencukupi kebutuhan jemaat, mengakomodasi talenta dan lain sebagainya. Tetapi gereja ada harus melatih jemaatnya, memperlengkapi jemaatnya, ngajari mereka melayani, mencari jiwa. Supaya dengan demikian mereka bisa mengenal Allah sebagai Allah yang bukan hanya memberkati, tapi Allah yang memberikan kita kemenangan, yang memberikan kita kekuatan yang baru. Allah yang bukan hanya mengasihi, tetapi Allah yang adil. Allah yang siap berperang buat kita. Yang kedua, kita harus mulai belajar secara terus-menerus melihat hal yang kekal, hal yang esensi di dalam hidup kita.
Keselamatan hanya dalam Yesus. Hal yang esensi itu tidak akan bisa dibatasi oleh ruang, waktu, situasi, kondisi maupun keadaan. Dan kekristenan tidak bicara soal agama. Kekristenan itu bicaranya soal anugerah. Ketika bicara soal anugerah, tidak bisa lepas dari apa yang namanya hubungan dengan Allah itu sendiri, Sang Pemberi anugerah. Oleh sebab itu, supaya kita bisa memikirkan, melihat hal yang kekal, hal yang tidak kelihatan, hiduplah dalam anugerah Tuhan. Percayalah bahwa Allah yang kita sembah bukan Allahnya orang mati. Dia Bapa yang kita tanpa dibatasi oleh apapun bisa langsung terhubung dengan Bapa, dengan Tuhan. Dia Allah yang menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Hal sederhana, hal sementara di bumi ini tidak akan mampu membuat kita menggoyahkan iman kita untuk terus mengasihi Tuhan. Meskipun tidak diberkati, meskipun tidak ditolong, tapi kita tetap cinta Tuhan dan kebenarannya. Tuhan memberkati. Ya, Bapak Ibu dan saudaraku yang saya kasihi, saya percaya bahwa Bapak Ibu semua, kita semua yang ada sudah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan yang ada. Saya sebagai gembala dan juga semua pengurus dan jemaat yang ada, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Yusak Sujaro untuk kebenaran firman-Nya ya hari ini, yang dimana kami boleh dikuatkan, yang dimana mengangkat tema kita harus membangun iman yang walaupun amin, amin jemaat Tuhan. Iman yang walaupun dalam kondisi seperti apapun, seperti Sadrak, Mesak dan Abednego, mereka dalam keadaan seperti apapun diperhadapkan kepada situasi yang memang sulit, hanya satu pilihannya, hidup atau mati. Kalau mau hidup, sembahlah patung. Kalau mau mati, tetap setia pada imanmu. Pilihannya adalah harus mati, tapi ternyata mereka tidak mati. Oleh karena itu, mari kita miliki iman seperti mereka, membangun iman seperti mereka, sungguh-sungguh dengan Tuhan, serius dengan Tuhan, pergunakan waktu baik dengan Tuhan, beribadah, berdoa, bersekutu serius dengan Tuhan. Amin. Amin. Khotbah sesi yang kedua. Terima kasih banyak Bapak Pendeta Yusak. Dan kami berharap Bapak selalu diberkati, keluarga, istri, dan anak-anak diberkati, bahkan pelayanan diberkati. Dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kami mengharapkan Bapak Ibu boleh siapkan roti dan anggur yang ada. Dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus, yang dimana minggu lalu saya sudah umumkan untuk minggu ini. Bapak Ibu boleh mempersiapkan anggur dan roti yang ada. Sebelumnya, mari Bapak Ibu taruh roti di anggur depan dan arahkan tangan Bapak Ibu dan bersama-sama dengan saya, dan kita akan satu hati berdoa dan memberkati roti dan anggur ini. Ini adalah lambang daripada darah Yesus yang tercurah bagi kita, tubuhnya diserahkan untuk pengampunan dosa. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu Bapa siang hari ini. Sebelum kami mengakhiri ibadah ini, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang kami sudah terima, meneguhkan dan menguatkan iman kami, biar iman kami kembali dikuatkan, dibangunkan kembali. Kami boleh sadar akan kuasa-Mu, lawatan-Mu dalam kehidupan ini. Saatnya bagi kami Bapa untuk sehidangan dengan Engkau dalam anggur dan perjamuan kudus ini. Kami menyerahkan roti dan anggur ini ke dalam tangan Tuhan. Ini adalah roti dan anggur yang biasa, namun kami kuduskan oleh darah-Mu, oleh kuasa-Mu. Kami berdoa roti dan anggur ini adalah benar-benar tubuh-Mu dan anggur darah-Mu. Oleh kami berdoa dan menguduskan dan kami memberkatinya dalam nama Yesus. Ketika kami makan dan minum, kami menjadi satu dengan Engkau. Ketika kami makan dan minum, kami dikuatkan. Kami makan dan minum, kami dimampukan. Engkau di dalam kami, kami di dalam Engkau. Maka kami percaya apa saja yang kami minta doakan, pasti Tuhan lakukan dalam hidupan. Berkat-Mu mengalir dan melimpah dalam roti dan anggur ini. Anda di rumah jemaat Tuhan yang ada, kami semua boleh dilawat dan diberkati melalui anggur dan roti yang ada. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari kita siapkan
roti, Bapak Ibu boleh ngambil roti yang ada di rumah Bapak Ibu dan angkat, pegang di tangan sebelah kanan Bapak Ibu, dan Bapak Ibu boleh angkat di atas kepala Bapak Ibu dan dengarkan firman Tuhan. Saya bacakan firman Tuhan buat kita semua. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Jika saudara percaya, katakan amin. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 24. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita angkat roti di atas kepala kita, tanda kita mengakui tubuh Kristus yang berkuasa atas kehidupan kita, dan bersama-sama dengan iman kita berdoa. Ikuti doa saya. Terima kasih Tuhan Yesus buat tubuh Kristus yang terpecah, yang memberikanku kepastian hidup kekal di surga, yang menyempurnakan tubuh, jiwa, dan rohku, yang menjadikanku warga kerajaan Allah, yang berhak untuk menerima segala janji dan berkat-berkat Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah mengubah sifat dan karakterku, sehingga hidupku dibaharui, hatiku dibaharui, pikiranku dibaharui, perkataanku dibaharui, keluargaku dibaharui, masa depanku dibaharui. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah penyakitku disembuhkan, segala kelemahan tubuhku, segala kutuk penyakit, segala penderitaanku sudah diselesaikannya di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah aku bebas dari segala malapetaka, mara bahaya, niat orang jahat, dan kecelakaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu boleh ngangkat cawan yang ada, pegang di tangan kanan Bapak Ibu dan angkat di atas kepala Bapak Ibu. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Kita angkat cawan di atas kepala, tanda kita mengakui darah Kristus yang berkuasa atas kehidupan kita. Sama-sama kita berdoa. Ikuti doa saya. Terima kasih Tuhan Yesus buat darah Kristus yang tertumpah. Aku percaya melalui darah Kristus yang tertumpah, hidupku telah lunas bayar. Aku bukan milik dunia, hidupku milik Kristus, sehingga aku tidak berada dalam gelap, melainkan dalam terang yang ajaib bersama dengan Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah Kristus yang tertumpah. Segala kuasa kegelapan dihancurkan, hidupku dipagari, kuasa Tuhan menjagaiku, menjaga keluargaku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah Kristus yang tertumpah. Aku bebas dari segala kutuk dosa, kutuk penderitaan, kutuk keturunan, dan segala kutuk yang diucapkan orang lain kepadaku. Hidupku berkelimpahan, tidak akan kekurangan. Hidupku akan selalu mengalami terobosan untuk meraih janji Tuhan dan berjalan dalam mujizat setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah Kristus yang tertumpah, hidupku dipulihkan dan disempurnakan, sehingga layak menjadi warga kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan, karena Tuhan begitu baik bagi kita. Kasihnya, kuasanya, lawatannya, penyertaannya begitu sempurna adanya dalam hidupannya. Kami bersyukur Bapa, kami berterima kasih. Engkau sudah menyertai kami sepanjang Januari 2021. Kami mengawali 2000 Februari ini, kami serahkan hidup kami, tubuh jiwa roh kami, keluarga kami, bisnis kami, usaha kami, masa depan kami, studi anak-anak kami, sekolah kami, apapun itu. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Lingkupi kami selalu Bapa, naungi kami selalu. Darah-Mu berkuasa atas kehidupan kami. Dimeteraikan, dikuduskan selalu, dilayakkan selalu. Terima kasih banyak Bapa. Kasih-Mu begitu baik, sungguh baik dan sangat baik. Sempurna adanya bagi kami.
Kalau kau dapati dalam kelemahan, lewat roti dan anggur, kami sudah disembuhkan dalam nama Yesus. Kami sudah mengalami mujizat-Mu. Yang putus harapan sudah mendapatkan kekuatan baru. Yang saat ini berada dalam kelusuhan, Tuhan pulihkan. Kami percaya kemenangan demi kemenangan Kau berikan. Darah Yesus berkuasa menguduskan kami selalu. Terima kasih banyak Bapak yang baik buat darah-Mu, buat yang sudah tertumpah bagi kami, yang kami sudah makan dan minum. Biarlah kami selalu ada dalam kehendak-Mu, dalam pimpinan. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin Bapak Ibu. Ada beberapa pengumuman yang saya ingin Bapak Ibu boleh perhatikan, bahwa saya berharap setiap hari Sabtu jam 5 kita ada kelas pranikah. Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan pastoral, pernikahan maupun baptisan air. Saya ada bulan Februari minggu yang ketiga, kita ada kelas baptis. Sebelum baptis kita 1 bulan dulu kita belajar tentang kenapa kita harus baptis. Jadi ada beberapa jiwa yang minta untuk dilayani. Oleh karena itu Bapak Ibu yang mau gabung silakan WhatsApp saya, silakan menghubungi saya. Dan apalagi ya, bagi Bapak Ibu yang membutuhkan dukungan doa, silakan WhatsApp. Ada beberapa jemaat yang membutuhkan doa. Ada jemaat yang sakit, ada jemaat yang lagi lesu usahanya, ada jemaat yang papanya baik Melin, Julie, Desi, ada kita doakan papa dan mamanya biar selalu dikuatkan. Dan juga kita doa terus buat Oma Westletter Ore. Saya rindu untuk selalu Oma ada dalam keadaan yang sehat selalu. Dan juga buat jemaat Tuhan yang sedang merintis usaha. Ada juga mungkin jemaat Tuhan yang sedang ada persoalan dalam rumah tangga. Ada beberapa anak Tuhan juga yang mungkin persoalan dalam pekerjaan. Kita terus doakan mereka. Dan juga anak kita, saudara kita Dev yang sedang ada di garis depan dalam penanganan COVID dan tangani COVID, biar dia selalu dilindungi. Dan juga semua jemaat biar kita doakan supaya terlindungi. Pak Atek biar juga Tuhan tolong. Dan juga Bu Kim Hyong dan Bapak Yan Thomas Judi biar juga Tuhan tolong. Dan juga kita berdoa buat Bu Vivi yang sudah melahirkan hari Jumat. Ya, hari Jumat kemarin. Biarlah anaknya selalu sehat. Saya dari gereja, pengurus semua mengucapkan selamat kepada Bu Vivi atas kelahiran anaknya dengan normal, anak cewek. Dan saya percaya bahwa kita berdoa buat Bu Vivi ada pulih dan kembali kita ada dalam hadirat Tuhan. Tuhan memberkati ibu dan keluarga dan Pak Hengki dan anak-anak yang ada. Kita doakan juga buat apalagi ada Ibu Erlita yang ada di Pekanbaru supaya utang piutangnya juga bisa selesai. Ada lagi yang Bapak Ibu butuh dukungan doa, silakan WhatsApp dan silakan inbox saya dan kita akan dukung dalam doa. Mari kita satu hati dan kita akhiri ibadah kita. Buat Bapak Ibu yang memberikan persembahan dan perpuluhan, Bapak Ibu silakan melihat nomor rekening yang ada di layar yang ada dan juga ada di deskripsi yang ada. Mari kita satu hati, kita berdoa buat akhiri ibadah kita hari ini. Kami bersyukur Bapa, kami berterima kasih buat kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan yang begitu baik. Kasih-Mu, kuasa-Mu, lawatan-Mu yang menyertai kami dari awalnya ibadah ini sampai kami ada di akhir ibadah. Kami tetap menyerahkan kehidupan kami yang serius hari ini untuk terus beribadah. Kami yang meluangkan waktu kami terus tiap minggu untuk beribadah bersekutu. Jadilah kami dalam Kau tidak pernah sia-sia. Mau berdoa Bapa buat hamba-Mu yang sudah melayani kami dengan kebenaran firman-Mu. Berkati kehidupannya Bapak Pendeta Yusak Sujarwo, Tuhan berkati keluarganya, pelayanannya, berkati kesehatannya, tutup bungkus dia selalu. Hikmat dan wahyu Tuhan selalu Tuhan berikan dalam kehidupannya. Berkati jemaat Tuhan yang saat ini dimanapun mereka berada, yang saat ini membutuhkan
sakit. Kami berdoa Bapa, oleh bilur-bilur-Mu mereka menjadi sembuh dalam nama Yesus. Mereka yang mungkin terpapar COVID, kami berdoa Bapa, jamah-jamah dan pulihkan, sembuhkan dalam nama Yesus. Mereka yang ada dalam keadaan apapun, dalam keadaan usaha yang lagi lesu, kami percaya Tuhan tolong campur tangan di dalamnya. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan pertolongan-Mu, mujizat-Mu bagi mereka selalu Bapa. Kami berdoa berpapa dan mama daripada Melin, Julie dan Desi, bahkan keluarga ini. Kami serahkan kehidupan mereka, rumah tangga mereka, kesehatan mereka, orang tua yang ada, kami serahkan tubuh jiwa rohnya ke dalam tangan Tuhan. Proses pemulihan yang ada Tuhan turut campur tangan. Kami berdoa dan kami minta kesembuhan dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa Bapa buat mama daripada Leni, bahkan Leni dan juga Hane dan Oma Wesley Terore dan juga anak mantu dan cucu dan juga semuanya. Hamba menyerahkan keluarga besar ini ke dalam tangan Tuhan. Kasih-Mu, kuasa-Mu, pertolongan-Mu Bapa selalu menolong dan melingkupi keluarga ini. Berkati Oma Wesley Bapa, selalu kuasa-Mu, penyertaan-Mu sempurna adanya. Kami berdoa dan memberkati Oma Wesley dalam nama Yesus. Tuhan berkati selalu Bapa, dalam usia yang lanjut dia tetap memiliki iman, pengharapan teguh di dalam Engkau. Jemaat Tuhan yang sedang merintis usaha, Tuhan berkati agar usahanya kembali kami boleh menemukan di mana mereka akan makin hari makin naik, usahanya diberkati selalu Bapa. Jemaat Tuhan yang saat ini membutuhkan pekerjaan, Tuhan berkati juga Bapa, biar mereka boleh temukan pekerjaan yang ada. Bahkan kami berdoa juga buat anakmu Dev, Tuhan tolong Bapa dan garis depan dalam penanganan COVID. Tutup bungkus, lingkupi, naungi selalu Bapa menyertai. Kami berdoa dan memberkati anakmu Dev dalam nama Yesus. Semua jemaat Tuhan yang mengalami dampak-dampak dari COVID ini, pekerjaan lesu, usaha yang lesu, apapun itu Tuhan, kami menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kasih-Mu melingkupi kami, kasih menanggung kami. Bahkan yang ada dalam rumah tangga yang ada, Tuhan berkati mereka selalu, agar mereka selalu aman dalam pemerintahan Bapa. Persoalan-persoalan dalam rumah tangga, persoalan-persoalan dalam bisnis, persoalan-persoalan dalam apapun, kami percaya Tuhan turut campur tangan untuk menyertai dan memberikan kemenangan bagi kami dalam nama Yesus. Kami berdoa buat Ibu Bong Kim Hyong dan Bapak Yan Thomas Judi. Tuhan berkati Bapa selalu keluarga ini. Kasih-Mu, kemurahan-Mu, kebaikan-Mu. Berkati bahkan anaknya juga Siska dan anak yang lain. Tuhan berkati usaha pekerjaannya. Tuhan selalu memberkatinya. Mau berdoa juga buat Ibu Herlita. Tuhan tolong Bapa, nyatakan kuasa-Mu, penyertaan-Mu bagi dia, sehingga nama Tuhan boleh dimuliakan dalam kehidupannya. Bahkan kami berdoa Bapa buat anak-anak-Mu yang bulan Januari kemarin yang berulang tahun, dimanapun mereka berada, baik jemaat Tuhan yang menyaksikan kami hari ini maupun Bapak Ibu yang menyaksikan kami, bahkan anak-anak sekolah minggu yang ada. Kami berdoa Bapa, kiranya ulang tahun yang Tuhan sudah tambahkan, kami percayakan kuasa-Mu, penyertaan-Mu selalu bagi mereka. Kami berdoa di ulang tahunnya ini Bapa, berkat Tuhan selalu melimpah bagi mereka dalam nama Yesus. Kasih-Mu selalu menyertai, memegang mereka, menolong, memulihkan, dan memberikan kemenangan bagi mereka. Kami berdoa dan memberkati anak-anak yang ulang tahun dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa Bapa buat jemaat Tuhan yang setia memberikan persembahan dan juga setia memberikan perpuluhan. Ulurkan tangan-Mu selalu untuk memberkati mereka Bapa. Apa mereka lakukan buat pekerjaan-Mu, apa mereka taburkan buat pekerjaan-Mu, Tuhan membalas berlipat kali ganda. Mereka melakukan dengan iman, harapan dan mata tuju kepadamu. Kami percaya bahwa Tuhan mampu melipat gandakan berkat yang ajaib dalam kehidupan mereka. Lumbung-lumbung mereka akan penuh karena kuasa yang ajaib Tuhan sediakan bagi mereka. Kami berdoa dan memberkatinya dalam nama Yesus. Berkati kami semua, jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan yang lain yang menyaksikan kami hari ini. Berkati ibadah kami hari ini dari awal sampai selesai. Betapa agungnya Engkau bertakhta dan berpenuh atas ibadah kami hari ini. Kami menyerahkan bangsa kami Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Berkati bangsa ini Bapa, pemerintahan pusat sampai kepada RT RW yang ada. Tuhan berkati, Tuhan tolong Bapa agar vaksin yang sedang dijalankan pemerintah dapat selesai dengan baik, sehingga kami boleh semua masyarakat yang ada menerima vaksin itu, sehingga kami boleh kembali bertatap muka satu dengan lain dalam ibadah secara offline. Oleh karena itu kami menyerahkan kehidupan kami, bangsa kami Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Segala keamanan yang ada, keadaan politik, keadaan keuangan, keadaan apapun, kami percaya Tuhan ada di Indonesia untuk melihat dan memulihkan bangsa ini. Bahkan bangsa pilihan-Mu, bangsa Israel, selalu kami berdoa dan salam bagi Israel. Berkat melimpah bagi Israel, karena kami percaya kami pun boleh ada dalam naungan bangsa Israel. Kami berkati bangsa Israel dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Kalau demikian saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, arahkanlah imanmu kepada Tuhan. Dan mari kita kembali melakukan segala aktivitas kita. Tidak lupa juga saya bawa berdoa buat Ibu Vivi dan juga Pak Hengki yang Tuhan sudah karuniakan
anak yang lahir dengan normal, dan kami percaya Tuhan akan menyertai keluarga ini, melingkupi mereka, menaungi mereka. Kami berdoa dan memberkati keluarga ini Bapa dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Kalau demikian saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, arahkanlah imanmu kepada Tuhan. Kembali kita melakukan segala aktivitas kita dengan membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan Roh Kudus tetap tinggal menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kami terima seluruh berkat Tuhan dan kami akhiri ibadah live streaming kami hari ini, Minggu 7 Februari 2021, dalam nama Bapa, Putra dan Kudus, dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati. Sama-sama kita katakan amin. Salam bagi kita semua. Sampai jumpa lagi di ibadah live streaming minggu depan. Saya berharap Bapak Ibu lagi ada bersama kami dalam ibadah minggu depan. Salam.